Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Abu Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita berpuasa di bulan Ramadan, sebahagia kita menunggu lanjutan atau leg kedua Liga Champions, dan banyak match-match yang sangat seru nanti pagi, terutama ada Barcelona Benfica dan juga Liverpool berhadapan dengan Paris Saint-Germain. Yang seseru, sebahagia juga bahwa timnas kedatangan beberapa pemain, bukan beberapa, 3 pemain, ada Emil, lalu Pelupesi dan Dan James yang baru saja hari ini disumpah untuk menjadi warga negara Indonesia ya. Jadi proses naturalisasi harusnya sudah selesai. Tinggal kita lihat apakah bisa sebenarnya didaftarkan ketika untuk melawan Australia. Kayaknya enggak, karena ada penutupan AFC-nya kapan gitu. Tapi kalau untuk Bahrain harusnya mereka siap untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Jadi hari ini kita akan bahas, tentunya yang pertama adalah kedatangan 3 pemain yang baru saja disumpah menjadi warga negara Indonesia. Bagaimana timnas ke depan menghadapi Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Dan juga yang tentunya kalian tunggu-tunggu, ulasan gue akan preview Liga Champions, memprediksikan Barcelona yang berhadapan dengan Benfica. Kayak gimana nih? Formasinya seperti apa? Apakah perubahan atau ada tactical adjustment yang dilakukan oleh Hansi Flick atau kedua pelatih yang secara preskon sih keduanya sama-sama saling muji ya. Jadi seperti apa nanti kita akan bahas. Terlebih absen-absen dulu ya buat kalian dari Sabang sampai Merauke, Indonesia, seluruh Indonesia, di luar Indonesia, dimanapun kalian berada. Gue mau ngucapin selamat ngabuburit, selamat buka puasa, selamat sholat taraweh, selamat sahur ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kalian sehat semua, yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Nih waktu gini kalian absen-absen nih, saatnya absen-absen dari mana aja kalian berada ya. Dan yang temannya masih nyangkut utang, segera dibayar sama temennya. Dan yang lagi sekolah atau kuliah diberikan nilai yang terbaik sehingga dapat diterima di kampus atau universitas yang kalian inginkan. Oke, guys, kita sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu, gue ada YouTube lagi, gue ada siaran lagi. Nama YouTube-nya adalah Dance TV, DENS TV. Ya, di situ gue akan membahas terutama ya, khususnya untuk tim nasional Indonesia. Jadi kalau kalian mau denger gua host di situ, tapi gua membawa narsum-narsum yang sangat kredibel, kompeten untuk mengulas tim nasional Indonesia dan liga-liga Indonesia. Ada juga narsum-narsum nanti yang akan bergabung atau menjadi bintang tamu, tapi bahas sepak bola Eropa. Namanya ingat ya, Dance TV. Kalian boleh ramaikan ya, ini please banget gua, kalian ramaikan postingan Instagram gua yang terakhir tentang promosi program gua di YouTube Dance TV. Dan juga nanti ketika tayang gua akan kasih tahu, gua kasih linknya di sini. Kalian boleh ramaikan, kalian boleh nonton, karena gue yakin isinya itu benar-benar daging semua. Isinya benar-benar fakta, data, dan dibawain dengan enjoy. Jadi kita bisa nikmatin, kita bisa nyaman sambil mendapatkan advice yang luar biasa menurut gue. Oke, Dance TV, ingat itu. Oke, langsung 3 pemain dulu sebelum kita bahas Barcelona berhadapan dengan Benfica. Jangan kemana-mana makanya. 3 pemain, ada Dan James, Pelupesi, dan Emil. Ya, jadi gue nggak tahu ini seperti apa. Ada 4 kiper. Feeling gue ada salah satu kiper yang dicoret. Ya, yang dicoret. Jadi tahunya dari mana? Lihat aja official statement, atau lihat aja fans dari tim mana yang nggak terlalu bersuara banyak mengucapkan selamat untuk salah satu kiper. Nah, kayaknya itu kalau misalkan ada pencoretan, mudah-mudahan sih nggak. Kalau nggak ada 4 kiper, gue juga bingung, kayak nggak mungkin 4-4-nya main dalam match aja. Berapa tuh ya, Australia, Jepang, Cina, bisa sih 4-4-nya main gitu. Cuma agak gemuk sih squad kalau misalkan ada 4 kiper, menurut gue seperti itu. Nah, kayak Dan James, Pelupesi, ada Emil gitu. Dan ya, mudah-mudahan timnas nggak solid cuma di belakang ke tengah gitu, tapi di depan kita juga tajam. Kalau di belakang sih harusnya udah aman ya. Ada Kevin Dix, Max Hilhers, ada Jai Ijes, Hapner juga di situ. Terus udahlah, harusnya kita nggak pikirin di belakang nih, karena kita mau fokus attack football. Kita harus fokus nyari poin. Dan seperti yang gue katakan, gue nggak bilang Indonesia Australia itu imbang ya.
Kalau kalah sekalian ya, kita terima semua resikonya. Kalaupun menang, ya ini kejutan yang sangat luar biasa menurut gua, oke? Dan lawan Bahrain nggak ada kita datang dengan mental underdog mentality, enggak. Kita harus superior lawan Bahrain. Bahrain udah takut secara mental, Bahrain udah ngeri ya. Dia juga udah bingung, nih pemain banyak banget yang datang nih, bagus-bagus. Jadi udah ngeri, secara kualitas juga kita bukan di bawah Bahrain, enggak. Kita cenderung di atas Bahrain harusnya. Secara banyak pemain-pemain kita yang juga main di Eropa, pelatih-pelatih juga, jajaran pelatih ini legend dan perangkatnya sangat luar biasa. Gua harusnya pede dan kita harus optimis bahwa timnas Indonesia mudah-mudahan bisa berlaga di Piala Dunia. Gue nggak bisa ngebayangin sih apa yang terjadi kalau Indonesia lolos Piala Dunia. Kayak nonton gue dimanapun, nonton gue, ayo udah gue lagi ada krisis apapun di Indonesia, nonton gue ya. Walaupun pulang-pulang inget lagi masalahnya ini itu banyak masalah, setidaknya gue nonton. Argentina mah KPI-nya juara, tapi saat dia final, negaranya itu lagi krisis. Itu banyak jual rumah, jual mobil buat nonton Piala Dunia, nggak peduli dia. Ya, KPI-nya juara. Gua sebagai warga negara Indonesia, KPI gua ada aja kita di Piala Dunia. Happy gua, happy. Ya. Oke, sementara itu dulu timnas, nanti kita lanjut lagi di Dance TV. Sekarang Barcelona nih, guys. Barcelona, gua keren banget pakai baju ini. Nggak kok, apa ya? Cocok banget ya, guys. Coba deh. Ini dari GJLS, tapi cocok banget di perawakan gua jadi masuk gitu sama jersinya. Nah, Barcelona berhadapan dengan Benfica, lanjutan Liga Champions leg kedua yang berlangsung di Montjuic Stadium atau Olympic Stadium ya. Barcelona yang Hansi Flick dalam preskon dia mengatakan salut dengan transisi yang dilakukan oleh pemain Benfica ya, dan serta juga beberapa pressing yang sangat luar biasa oleh Benfica. Nah, setelah itu walaupun sudah turun nih prediksi tentang yang namanya prediksi line up perkiraan, tapi gue bacain dulu. Ini adalah head to head 8 pertemuan terakhir Barcelona berhadapan dengan Benfica. Barcelona 4 kali menang, 3 kali seri dan 1 kali menang. Ya, jadi di 2012 Benfica Barcelona itu imbang 2-0 dan Benfica sempat menang di 2021 3-0 era gelap Barcelona ini. Lalu di pertemuan kedua Barcelona juga belum menang, skornya masih 0-0. Lalu Benfica akhirnya dikalahkan oleh Barcelona dengan skor 5-4. Itu 2025 ya, Januari. Dan Maret kemarin Barcelona bertemu lagi dengan Benfica dan Barcelona berhasil menang. Walaupun dengan 10 pemain, Barcelona menang dengan skor 1-0. Ya, 5 pertemuan terakhir, 5 laga terakhir Barcelona menang lawan Vallecano, lawan Las Palmas, Atletico imbang 4-4 ya. Tipe tim bertahan dia imbang 4-4. Lawan Sociedad menang 4-0 karena unggul jumlah pemain. Dan lawan Benfica justru kekurangan pemain, Barcelona menang. Sementara tren positif juga diraih oleh Benfica. Ya, Benfica ini lawan Monaco, title contender juga 3-3. Lalu Boavista, Benfica menang 3-0, lalu menang 1-0 lawan Sporting Braga. Lalu Benfica kalah dengan Barcelona 1-0 dan match terakhir Benfica itu menang 3-0 berhadapan dengan Nacional. Nah, masalahnya sama-sama memiliki tren yang bagus dan dalam keadaan atau mental yang bagus. Benfica sebelum match nanti pagi dia sudah menang 3-0 berhadapan dengan tim di Portugal. Sementara Barcelona memiliki sedikit keuntungan karena postpone berhadapan lawan Osasuna. Ada penundaan pertandingan yang mengakibatkan Barcelona bisa melakukan rest pemainnya, melakukan istirahat. Ya, cuma negatifnya adalah mentalnya nih, setelah ditinggal dokter utama, bagaimana mental Barcelona dan mental yang udah biasa Barcelona main kayak Rabu main, Minggu main, Rabu main, Minggu main, Rabu main, Minggu main. Habit yang seperti itu sudah sering dilakukan Barcelona. Apakah justru bermasalah ketika ada jarak seminggu ya, atau justru keuntungan ya, secara fisik manusia keuntungan karena sempat istirahat, tapi secara kualitas game Benfica sedikit lebih unggul karena Benfica sempat bermain di kemarin ya, di weekend di laga domestik.
Itu yang terjadi di Barcelona. Nah, Barcelona harus ngapain nih? Nah, Barcelona sudah mendapatkan, ya harusnya ini line up yang keluar. Ya, ada kiper Szczęsny, Konde, Inigo, Martinez dan Balde. Lalu ada De Jong, Pedri. Nomor 10 ada Olmo, kiri Rafinha, kanan Lamine Yamal. Di tengah sudah pasti ada Robert Lewandowski. Apa yang harus dilakukan oleh Barcelona? Yang pertama, Barcelona memang harus belajar dari pertemuan pertama, yang mana pertemuan pertama Lamine Yamal ini tidak berkutik. Lamine Yamal sedikit kurang tajam dalam melakukan attack, sedikit kurang tajam dalam melakukan serangan. Ya, tapi Lamine Yamal ketika melakukan defense, ketika ada counter attack, ketika ada transisi, Barcelona, Lamine Yamal ini tidak melakukan pressing dan tidak membantu pertahanan, sehingga terlihat Konde kerja sendiri. Ya, itu yang terjadi. Namun masalahnya ada akumulasi kartu buat si siapa? Carares. Ini back kiri yang menempel atau marking Lamine Yamal, sehingga ditugaskan adalah, gue lupa namanya siapa ya, dia ditugaskan untuk menjaga antara Lamine Yamal dan si Rafinha ini. Ya, kita lihat. Kalau gua pengennya main itu pertama seperti biasa dulu, nggak apa-apa, Lamine Yamal di kanan, Rafinha di kiri. Walaupun dalam 2 match terakhir Rafinha ini sangat luar biasa, sangat powerful ketika dia bermain di kanan. Ya gak? Ya, ketika Lamine Yamal ditarik atau Rafinha main di kanan, ini powerful banget. Rafinha ini luar biasa, udah langsung mendominasi Ballon d'Or nih gitu. Bahkan pelatih si Lech ini, pelatih Benfica juga sangat salut dengan pergerakan atau moving yang dilakukan oleh si Rafinha ketika dia bermain berhadapan dengan Benfica tentunya. Nah, yang kedua, kiper masih tetap Szczęsny. Barcelona mau main kayak gimana nih? Main di leg pertama, iya Barcelona menang, tapi dia bermain karena kekurangan pemain, bermain dengan 10 orang, dia akhirnya defense. Ya, ada orang yang memprediksi kayak Saviola atau pandit-pandit Portugal memprediksi kalau jangan-jangan Barcelona nanti defense. Kenapa? Karena yang seperti gue katakan, gue juga bilang kalau Araujo ini kalau untuk main block, untuk main mid atau low, ini luar biasa. Dia interceptnya bagus, timingnya bagus, bola atas bagus, bola darat bagus gitu. Tapi ketika kalau misalkan main counter attack, ketika main high press, ketika main high defensive line, ketika bermain offset trap, gue takut Araujo telat, itu aja. Nah, sama kayak gini, Barcelona sedikit agak kurang mengenai luck, ya, mengenai luck, keberuntungan, gitu. Ini Liga Champions, liga penuh keberuntungan juga harus ada gitu, mentalitas, kualitas dan keberuntungan. Kadang kualitas Barcelona ada, mentalitas Barcelona ada, keberuntungannya kurang, ya. Jadi please banget buat pemain Barcelona, jangan melakukan hal aneh-aneh. Ya, entah ada penalti di menit awal, entah ada penalti atau kartu merah yang merugikan tim sendiri, itu tolong dijaga banget. Hitung-hitung, ya perhitungannya itu harus pas banget, ngambil keputusan harus pas banget. Ya, jangan sampai kayak 1 lawan 1 ntar di tackle, kartu merah lagi kayak Kubasi kemarin, kayak Araujo waktu lawan Paris Saint-Germain, kayak gitu-gitunya mulai dikurangin, mulai diminimalisir. Kalau bisa dikurangin, kalau bisa nggak ada. Ya, jangan diminimalisir doang. Itu kalau mau main di Montjuic, ini keuntungan buat Barcelona di depan puluhan ribu fans Barcelona, tentunya harusnya menjadi sebuah keuntungan, energi tersendiri. Barcelona bisa mencetak gol duluan. Ya, karena gue ngeliat gini, beberapa kali peluang, lu kalau nonton waktu Barcelona masih 11 pemain di babak pertama, lu lihat 2 menit, baru 2 menit Benfica tuh punya shoot on target 2. Baru 2 menit, Szczęsny udah kelabekan. Gue ngerasa, walaupun kita ngelihat, kita tahu Szczęsny bagus, Szczęsny jago, Szczęsny tenang, cuma nggak baik buat klub kayak baru 2 menit langsung dapat serangan. Nah, artinya apa? Artinya dalam 2 menit aja mereka bisa mendapatkan beberapa shoot on target. Berarti Benfica sebenarnya tahu cara nyerang Barcelona. Lo tahu gak? Si Paldivis atau siapa gitu yang ngira tuh back Barcelona ngira dia bakal passing, tapi bola dicongkel, terus dia lari. Kayak Ronald Koeman. Waktu dulu lu lihat di YouTube-nya dah dicongkel begitu. Ronald Koeman, Baresi, terus dia nyongkel, terus dia lari ke depan. Kayak begitu. Ya, selain dia bisa
mengelabui atau memanipulasi pergerakan, membuat gerakan dummy. Dia juga bisa kayak akselerasi sendiri. Soloran dia tuh bahaya. Beberapa player dari Benfica tuh kalau soloran tuh luar biasa. Nah, selain dia bisa soloran bagus-bagus, punya kecepatan, dia juga bisa memiliki opsi untuk memberikan bola ke arah wide, entah kiri atau kanan. Ya, intinya wide nih. Kiri yang ngejar fullback kanan, ke kanan fullback kanan yang ngejar, kiri fullback kiri yang ngejar. Nanti di cutback atau di cross kayak gitu. Jadi sebenarnya Benfica ini punya cara untuk menggempur Barcelona ya. Cuma Barcelonanya aja ini. Barcelona nanti haruskah dia memilih untuk melakukan ball position lalu mode bantai, atau Barcelona mau sedikit membaca pergerakan atau membaca sedikit taktikal yang dilakukan oleh Benfica dengan lebih agak nunggu dikit ya, karena variasi improvisasi itu sangat diperlukan di momen-momen cup gini. Walaupun pragmatisme itu harus tetap ada, tapi improvisasi itu harus juga sering dilakukan. Jadi ini pertandingan sangat menarik guys. Selisihnya baru 1. Barcelona kesusahan lawan Benfica. Yang menang juga skor tipis 5-4. Walaupun Konde bilang gue lebih senang menang 1-0 daripada 5-4. Tapi bukti 5-4 adalah itu high risk football yang dilakukan oleh Hansi Flick. Walaupun menang tapi tetap berisiko gitu. Nah, mudah-mudahan jangan sampai Barcelona kebobolan duluan, kayak harus ngejar, ntar Benfica defense, counter attack malah kena lagi, pusing sendiri ya. Jadi kalau dari gua, line up gua setuju itu ya. Balde lagi bagus banget, soalnya Balde Gareth Bale memang lagi disiapkan, tapi Balde lagi bagus banget. Ya nanti kalau misalkan Lamine Yamal mentok lagi, dari babak pertama udah kelihatan, nggak usah takut-takut, nggak usah sungkan-sungkan untuk mainkan Varane atau switch play Yamal kiri, si Rafinha kanan. Karena gue ngeliat Rafinha lebih optimal sebagai second striker atau sebagai flank kanan. Dia sebelah kiri, dia bisa sih golin, cuma kayak GA-nya tuh dia lebih banyak ketika bermain di second striker dan sebagai wing kanan, sayap kanan. Jadi dia bisa melakukan shooting dengan kaki terkuat, melakukan passing dengan kaki yang memang kekuatan kakinya di situ. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Barcelona. Pertama, minimalisir blunder-blunder. Yang kedua, ya ciptain gol duluan. Yang ketiga, opsi pergantian Hansi Flick itu sangat dinanti ya. Ketika ada deadlock, harus ada clutch player yang masuk. Kadang clutch playernya bukan dari subsnya memang. Kayak Yamal diganti Varane, bukan Varane-nya, tapi peran si Rafinha-nya yang dikasih ke kanan ini yang bagus menurut gua. Itu ya, kayak Gavi dipilih untuk menjadi cadangan, itu gue sangat setuju banget. Olmo main karena dibutuhkan otak. Ini udah otak. Entar muscle entar ketemu lawan yang aneh-aneh, kasih muscle, kasih otot gitu. Tapi kalau lawannya harus ngebongkar puzzle, harus otak banget ya. Ini intelijensi ya dan akademis dipakai di sini. Jadi ada beberapa prediksi. Dari 4 prediksi ada 1 prediksi yang bilang Barcelona kalah 2-1 lawan Benfica. Berarti masih imbang ya. Tapi gue ngerasa harusnya menang. Barcelona nih gue gak tahu, kayaknya kebobolan, tapi Barcelona menang. Oke? Coba kalian komen prediksi kalian dan line up kalian yang kalian inginkan ya. Apakah ada Gavi di sini? Dan ya kita lihat, dan mudah-mudahan Barcelona bisa melangkah jauh karena ada Dortmund nanti ya. Dortmund Lille ya, siap nunggu. Udah gitu aja. Liverpool juga seru. Kita Liverpool nanti kita ulas juga. Oke? Gitu aja teman-teman. Jangan lupa sekali lagi gue ingetin buat kalian untuk memfollow, mensubscribe dan menonton ya tayangan YouTube ya yang terbaru dari Dance TV. Ingat ya, Dance TV akan ada program sport, bahas tim nasional Indonesia, bahas sepak bola dalam negeri dan juga sepak bola luar negeri. Ada gue sebagai host di situ dengan narsum-narsum yang kompeten, kredibel, sudah pasti, yang memberikan advice buat kalian. Kita juga bisa sharing di situ dan banyak ilmu, wawasan serta nikmat untuk ditonton ya di Dance TV. Jangan lupa peluit akhir. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Vamos.